Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kadang-kadang kita harus main dengan mereka. Gitu kan. Pernah istri saya bilang, kalau anak-anak diperhatikan, kalau saya enggak. Padahal saya baru masuk rumah ini kan. Loh ini siapa ini yang di depan saya? Ini anak-anakmu ini. Enggak dong, ini salah cemburunya bukan di situ. Biarin dikasih haknya. Ya, ini kalau dibiarkan, maka cemburu ini berbahaya, ditunggangi oleh syaitan. Bahkan tembok pun tempat pasangan kita berdiri bisa kita cemburui. Kenapa berdiri di tembok itu? Kenapa berdiri dekat mobil itu? Mungkin kalau sendalnya hilang di masjid dikasih sendal lain, kenapa pakai sendal itu? Semuanya dicemburui, bahaya ini. Kalau tidak terkontrol, jadi cemburu hanya pada pelanggaran agama saja. Kalau tidak, nggak usah cemburu, nggak ada gunanya. Jangan anggap cemburu itu berarti simbol cinta, ada hubungannya. Ya, sama sekali enggak. Dia bumbu saja yang menghiasi kelengkapan hidup kita. Bukan semuanya, ada orang begitu penyakit, semua hidupnya sepanjang hidupnya cemburu terus. Ya. Ini nggak bisa ini, nggak boleh sama sekali. Ini perlu digarisbawahi. Tentu cukup banyak sekali, hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi yang kita lihat adalah closing hadisnya. Kemudian Aisyah sempat bertanya kepada Juwairiyah setelah akad nikah. Aisyah bertanya, bicara dengan sangat santun, apa yang membuatmu sangat cepat menerima Islam? Jadi bukan Aisyah tanya, kenapa kau mau menikah dengan Nabi? Enggak. Yang ditanya, apa yang membuatmu begitu cepat menerima Islam? Jadi pertanyaan masalah keimanan ini. Apa kata Juwairiyah? Sebelum kejadian penyerangan ini, wahai Aisyah, dan sebelum terjadi penyerangan dan peperangan ini, sungguh aku telah melihat 3 hari sebelumnya sebuah mimpi. Ada cahaya yang keluar dari Madinah, dari kota Madinah, menuju ke pemukiman sukuku dan masuk ke dalam kamarku. Dan aku mentakwilkannya adalah Muhammad. Maka pada saat pasukan muslimin datang dan aku mendengar ini adalah seorang nabi, maka aku mengetahui ini adalah kebaikan bagiku. Maka pada saat aku ditawarkan Islam, itu sudah kemenangan, sudah kebaikan. Ditawarkan lagi menikah dengan nabi, ini sebuah kemuliaan. Maka itu sebabnya aku menerima. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, seluruh mustalik, suku mustalik dibebaskan dari keterbudakan dan mereka akhirnya semuanya masuk Islam juga gara-gara itu. Dan ini kemuliaan. Kata para ulama, Juwairiyah panen pahala pembebasan sukunya dan juga panen pahala keislaman mereka. Ya. Saat perjalanan menuju ke Madinah, teman-teman sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berada di sebuah geranda, Juwairiyah di sebuah geranda. Dan kalau pasukan istirahat, maka ditancapkanlah kemah Nabi SAW 2, kemah beliau pribadi dan kemah istrinya. Kalau beliau membawa lebih dari satu istri, beliau meletakkan satu kemah di sebelahnya. Dan siapa yang punya giliran untuk melayani Nabi SAW dari makanan, minuman, menemani tidur malam, biologis segala macam, itu masuk ke kemah Nabi SAW. Jadi Juwairiyah sama Aisyah satu kemah dan Nabi SAW kemah sendiri. Ya, seperti itulah. Dan selama perjalanan, Aisyah menceritakan semua kepribadian Nabi SAW, ya, makanan kesukaan Nabi, warna kesukaan Nabi, kata-kata yang harusnya diucapkan sebagai istri Nabi, gitu kan. Semua diucapkan oleh Aisyah dan mengajarkan kepada Juwairiyah supaya dia bisa menjadi seperti Aisyah. Coba bayangkan mulianya. Pernah nggak ada orang yang angkat seperti ini kan? Yang diangkat selalu saya katakan tadi cemburu, jangan cemburu, akhirnya jadi kesannya bagian daripada syariat itu cemburu, apalagi cemburu buta, itu enggak benar. Pada saat itu teman-teman sekalian, ada kejadian. Jadi jalanlah pasukan cukup jauh, Bani Mustalik ke Madinah ini mungkin memakan waktu sekitar 7 sampai 8 hari perjalanan pada saat itu ya. Jadi setiap mau istirahat malam mampir, istirahat lagi, jalan lagi besok paginya, begitulah. Kurang lebih setelah perjalanan 3 hari dari Mustalik menuju ke Madinah, ada kejadian kecil terjadi. Rupanya budak Umar bin Khattab punya budak dari Madinah dibawa, namanya Jahjah. Jahjah ini teman-teman sekalian,
Dibawa oleh Umar bin Khattab untuk berjihad, tapi dia masih dalam kondisi budak, belum dibebasin oleh Umar. Muslim, ya, dia masuk Islam. Rupanya pergi ke saluran sungai, ada air mengalir, kali kecil, mengambil air dengan tujuan ingin membawakan untuk Umar bin Khattab. Rupanya dia waktu ambil air, di sebelahnya ada budak orang Ansar namanya Sanan atau Sinan. Ya. Rupanya entah apa yang terjadi, kalau dalam buku-buku sejarah cuma diringkaskan, terjadi cekcok. Mungkin yang satu lagi bercanda, siramin air temannya. Ributlah dua orang ini tiba-tiba. Dan ributnya itu bukan hanya sekedar ribut mulut ya, tapi ribut si Jahja tiba-tiba menghenuskan pedangnya. Kayak ingin menyerang si Sinan ini atau Sanan ini. Waktu itu dia berteriak, si Jahja, "Wahai muhajirin, tolonglah aku." Lalu kemudian Sanan ini atau Sinan melihat ini, dia juga henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, "Wahai Ansar, tolonglah aku." Gitu kan, kalimat ini. Perlu kita bedakan teman-teman sekalian, kalau dalam masjid seperti ini kondisi alhamdulillah lagi tenang, lagi tentram jiwa, di rumahnya Allah mendengarkan ilmu, beda. Kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang menghenuskan pedang, mungkin semua masjid tenangkan dia, kenapa, ada apa, kan gitu. Tapi kalau di kancah peperangan bagaimana keadaannya? Orang emosinya masih ada, baru selesai peperangan kan gitu. Tiba-tiba di belakang Jahja ini berkumpul banyak orang muhajirin, dan juga di belakang Sinan berkumpul orang-orang Ansar. Semuanya henuskan pedang. Dan ini masalah ini. Saya pernah kasih contoh, kalau misalnya 5 orang jalan di satu sisi jalan, 5 orang yang lain jalan di sisi yang lainnya. Kemudian teman-teman sekalian ada satu orang dari sini lempar batu ke sana. Berantem tidak kira-kira? Kalau satu orang lagi berantem, emosi, itu kita pisahin aja susahnya luar biasa. Bagaimana kalau 5 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau dasarnya memang mereka lagi keluar siap jiwanya untuk berperang? Ini bahaya nih, masalah besar. Maka pada saat itu pun ada satu orang sahabat melihat ini bahaya kalau dibiarkan. Dia langsung lari ke kemah Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, telah terjadi begini dan begitu." Maka Nabi SAW pun bergegas memakai bajunya lalu datang ke sana lalu mengeluarkan sabda yang masyhur. Ya, dalam hadis sahih beliau mengatakan, "Awada'wal jahiliyati baina awada'wal jahiliyati baina aidikum wa awada'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum." Apakah masih ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini sementara aku di tengah-tengah kalian? Sudah ada Nabi diutus, gitu kan? Masih ada rasisme, masih ada mengatakan ayo muhajirin, ayo ansar. Padahal kalian semua sudah disatukan dalam naungan Islam. Da'ha fa innaha mumtinah. Tinggalkan segera fanatisme seperti ini, rasisme seperti ini. Saya orang Bugis, saya orang Makassar, saya orang Arab, saya orang ini. Oh, itu enggak ada dalam Islam, selesai. Ini cuma warna kehidupan. Ya, gitu. Seperti bayangkan kalau Allah cuma ciptakan ikan saja satu jenis, enggak ada makanan lain. Kira-kira antum bosan enggak? Allah ciptakan ikan jutaan jenis, macam-macam, jumlahnya enggak pernah habis. Ada juga hewan darat, ada serangga kecil, dari serangga kecil sampai hewan yang besar. Beragam macam bentuknya, ragamnya, ya, luar biasa. Tumbuh-tumbuhan, kalau Allah cuma kasih satu jenis buah, anggur saja, enggak ada buah lain. Akan satu warna saja, tapi Allah buat dengan kemahasempurnaannya, buah-buahannya banyak, ada pilihan. Lalu dibuat juga ada musimnya, supaya tidak jenuh, kan begitu. Variasi, begitu juga kita manusia, dibedain. Allah ciptakan paras wajahnya beda-beda, bentuk alisnya beda-beda, matanya, bahasanya, ya, makanan khasnya, gitu kan. Oh, makanan khas daerah ini begini. Yang penting konsepnya Islam datang umum, halal, nggak boleh ada haramnya, boleh makan, gitu kan. Seperti itulah. Nah, itu variasi kehidupan. Tidak boleh kita fanatisme. Makanya dalam sab salat, mau Arab, mau bule, mau hitam dari Afrika, mau tukang sampah, mau presiden, sama. Dan haram hukumnya memindahkan seorang muslim dari tempat duduknya. Nggak boleh. Ya. Mentang-mentang karena ini datang disuruh pindah, nggak bisa. Kecuali dasarnya orang itu dudukin tempatnya orang yang sudah harus duduk di situ misalnya. Kayak pengurus masjid misalnya blok di belakang imam untuk muazzinnya, untuk khatibnya. Itu tidak boleh memang kita masuk. Wajar. Karena juga ada hukum syariat. Nabi SAW mengatakan semestinya yang ada di belakangku, maksudnya di belakang imam, adalah orang yang paling benar bacaannya, paling layak untuk menggantikan imam kalau terjadi udzur-udzur syar'i.
Dan nggak boleh kita nyelonong memang di sana. Tapi kalau tempat umumnya masjid nggak boleh dipindahin kecuali dengan izinnya. Dan itu ada disebutkan oleh para ulama dalam bab-bab adab majelis kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana dalam Islam tidak ada rasisme, nggak ada lagi. Dari kesukuan kita, Bugis, Makassar, Jawa, apalah Kalimantan, Dayak, segala macam ini adalah ragam suku. Allah yang buat itu, bukan untuk fanatisme, tapi untuk menunjukkan kemahasempurnaannya Allah. Kalau Allah mampu membuat kita, di Indonesia ada ribuan bahasa. Ya. Kalau yang saya pernah baca di sebuah tulisan, itu ada 6.000 bahasa. Ya, beragam macam bahasa daerah yang ada. Dari kampung ke kampung. Saya pernah masuk di Irian, dari ke desa ini, ke desa sebelah, bahasanya sudah beda. Gitu kan. Jadi memang itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita cuma bisa melongo melihat bahasa orang ini, kok bisa saling mengerti dia ngomong apa ya. Sebagaimana kita kalau ngomong seperti ini sekarang, mungkin orang-orang yang tidak ngerti bahasa Indonesia bingung, apa yang dibilang sama orang-orang ini.